Artinya sudah lebih dari 7 jam, Saudara. Ex-Menkumham Yasona Lawli menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, diperiksa terkait dengan kasus yang menyeret Harun Masiku. Dan sudah keluar, tadi Yasona Lawli menyampaikan apa saja yang ditanyakan oleh penyidik kepada dirinya. Bicara soal perburuan Harun Masiku, kita sudah bersama dengan ex-penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat petang, Mas Yudi. Ya, Dengan Ibrahim. selamat malam, selamat petang, Mas. Mas Yudi, halo. Ya, halo. Baik. Heran. Mas Yudi, hari ini ex-Menkumham Yasona Lawli diperiksa, tapi pertanyaan besar kita adalah bagaimana sejauh ini Anda melihat perburuan Harun Masiku. Mengapa begitu susah? Hampir 5 tahun nih Mas Yudi. Ya, tentu kalau bicara sulit dan susah memang setiap kasus itu berbeda-beda ya, Mas. Kesulitannya. Namun kalau melihat bahwa sekarang KPK di bawah komando dari Kasatgas Penyidikan Harun Masiku yang baru ditunjuk ya, yaitu Rosa Purbobekti, saya pikir mereka sudah mulai masuk ke area untuk bisa mendapatkan Harun Masiku. Kita tahu bahwa ketika misalnya mereka sudah melakukan penggeledahan, mereka pun memanggil saksi, ya kita tinggal tunggu saja hasilnya seperti apa. Yang kita harapkan sebenarnya kan bukan permasalahan gaduh dan tidak gaduhnya ya, tetapi permasalahan kapan KPK mempunyai target untuk bisa menangkap Harun Masiku. Yang kita tahu kan 5 tahun lebih ini, Mas, Harun Masiku tidak ketangkap, tentu jejaknya akan semakin sulit untuk ditemui. Saya paham bahwa penyidik tentu sudah banyak menggunakan taktik ya, misalnya membuntuti keluarganya, follow the family, ataupun melalui follow the transaksi keuangan ya, follow the money-nya. Seperti itu, Mas. Oke, ketika Anda dulu di KPK, tantangan memburu Harun Masiku apa sih? Apakah sama dengan saat ini? Ya, saya pikir saya ketika itu kan tidak diberikan tugas untuk menangkap Harun Masiku ya, namun sebenarnya pada saat bersamaan tim saya juga mampu kok untuk menangkap ada 4 buronan saat itu ya, dengan berbagai macam kasus yang kita tahu kasusnya adalah besar-besar dan melibatkan konglomerat dan pejabat tinggi di negara ini. Jadi ini yang saya sangat herankan, Mas. Harun Masiku kan kasusnya adalah kasus yang menurut saya agak receh ya. Hanya 600 juta suapnya, kemudian hanya terkait ingin menjadi anggota DPR. Artinya tidak tersangkut dengan kerugian keuangan negara, tapi pun dan Harun Masiku juga bukan orang yang menurut saya adalah orang yang mampu untuk membiayai pelariannya. Ya, yang saya pahami kalau dari biaya pelarian para koruptor, bisa jadi biaya selama 5 tahun itu lebih banyak keluar dibandingkan dengan menyuapnya. Dan kemudian yang paling penting, yang krusial, Mas, sebenarnya kalaupun Harun Masiku keluar, hukumannya pasti ringan lah, hanya 1 tahun atau 2 tahun. Kalau Anda menyebutkan ini adalah kasus receh, tapi begitu sulit KPK untuk bisa memburunya, menangkapnya, apakah Anda melihat ada unsur politis di sini? Ya, kalau misalnya unsur politis itu kan sebenarnya sudah ada lah. KPK sering menangani banyak kasus korupsi melibatkan menteri, melibatkan ketua umum partai, melibatkan anggota DPR, sekjen partai, dan lain sebagainya. Tentu tuduhan-tuduhan politis akan selalu ada. Namun KPK mampu untuk bisa bertahan dari serangan badai bahwa mereka adalah pesanan, ya kan, hanya untuk ketika sedang ada ramai kasus, kemudian kasus ini naik, itu kan mereka bisa untuk kemudian membantah itu semua ketika kasus ini tuntas. Permasalahannya adalah kasus ini tidak tuntas, dan saya melihat permasalahan lebih krusial adalah yang ada di internal KPK. Ya, misalnya sebelumnya waktu Firly Bahuri menjadi ketua KPK gagal dia, ya kan, menangkap Harun Masiku. Dan saat ini ketika kemudian mulai digas lagi, ya ini akan berbenturan dengan kok belum ketangkep juga Harun Masiku, padahal sudah terlalu lama. Bahkan ini 3 tahun imigrasi pencekalan Harun Masiku sudah habis dari 2021 dan tidak diperpanjang. Sempat bersurat juga imigrasi ke KPK. Bagaimana Anda melihat soal ini? Ya, tentu inilah yang kemudian menurut saya menjadi salah satu dinamika dalam mencari Harun Masiku. Ingat sebelumnya, Mas, KPK juga merilis ya kan foto-foto ya terkait katanya foto Harun Masiku yang baru, ya, yang terbaru. Saya pikir lu ngapain dirilis seperti itu? Kalau misalnya sudah ditemukan jejak, segera saja tangkap. Termasuk wakil ketua KPK, salah satu pimpinannya itu Alexander Mawata mengatakan bahwa dalam waktu seminggu gitu kan akan ketangkap, ya kan, disampaikan
ke publik dan kemudian diralat. Ini maksudnya Nah, apa? ini foto tuh dari mana ya? Kok KPK juga artinya bisa mendapatkan informasi detail dengan foto kondisi Harun Masiku seperti itu? Dan apakah ini tandanya masih di Jakarta, Mas Yudi? Ya, itulah Mas. Saya pikir harusnya kan agak lebih ini ya, agak lebih wisdom lah, agak lebih bijaksana lah. Ya kan, ketika misalnya mengeluarkan rilis, termasuk kok sebelumnya kan kita tahu Mas terkait dengan mobil, ya kan, disebutkan ketemu mobil Harun Masiku yang ngapain disampaikan kepada publik, padahal mobil itu sudah terparkir semenjak saat OTT. Jadi memang gimmick-gimmick seperti ini yang menurut saya tadi saya katakan sebenarnya di internal KPK lah yang bermasalah. Akhirnya ketika kemudian ini ada tuduhan politis, ini adalah tuduhan pesanan, misalnya terkait dengan konstelasi ada oposisi koalisi, saya pikir itu wajar saja. Tapi saya pikir sekali lagi saya percaya bahwa AKBP Rosa Probekti akan profesional, akan fokus pada penegakan hukum, tegak lurus pada aturan. Cuman masalahnya ya ini KPK sedang diburu waktu nih. Ini pimpinan sekarang sudah mau berakhir, yang baru akan akan menjabat. Dan apakah Harun Masiku ini akan ketangkap dalam waktu Jumat ya, kalau nggak salah tanggal 20 akan ada setijab atau tidak. Kalau tidak, tentu ini akan menjadi beban bagi pimpinan KPK yang baru. Seperti itu, Mas. Baik, Mas Yudi Purnomo, terima kasih untuk waktunya di Breaking News Kompas TV pasca pemeriksaan Yasona Lauli di KPK terkait kasus Harun Masiku. Breaking News Kompas TV kami akhiri. Kompas Petang akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami, saudara.